Cerita ini bermula di tahun 2018 ya. Saat itu baru menikah. Lebih kurang seminggu setelah menikah. Di hari libur kita berencana mau pergi jalan ke salah satu tempat wisata dengan kota yang berbeda. Yaitu kita perkirakan jarak yang ditempuh dari rumah ke tempat wisata jenis kebun teh ya, itu memakan waktu 5 jam. Hanya pulang balik aja, pagi-pagi pulang sore. Jadi kita berangkat jam 8 pagi dan jam 2 kita udah sampai di sana. Kita sudah perkirakan jam 2 sudah sampai di sana. Singkat cerita ternyata memakan waktu lebih dari 5 jam ya. Jadi kita sampainya memang jam setengah 3 malah. Setengah 3 hampir jam 3-an. Jadi hanya bisa waktu itu jalan atau menikmati tempatnya hanya 2 jaman. Jadi ketika jam 5 ya, jam 5 setengah 6 kita pulang lagi balik ke rumah. Ini kan udah mau malam ya. Jadi kita karena kita yakin ya nggak ada kendala, kita pulang aja langsung. Kebetulan tempat yang kita tuju ini ya, tidak semuanya kita lalui itu jalan besar atau jalan raya di keramaian. Karena kita juga melewati jalan yang sunyi, istilahnya kayak di tepi pegunungan gitu. Nah, disinilah kita bermula menghadapi masalah ya atau kendala. Jam 6 kita berangkat dari tempat wisata mau pulang. Sekitar jam 8 malam atau Isya ya, waktu Isya. Kita masih di pertengahan jalan. Karena apa? Karena kondisi juga kurang bagus, cuaca kurang bagus. Jadi kita di luar ekspektasi ya, di luar prediksi. Ternyata semuanya di luar prediksi. Perginya makan waktu yang lama, pulangnya malah lama lagi karena kondisi cuaca hujan gerimis. Sering kita berteduh ya. Jadi ketika di perjalanan yang sunyi itu, jarak jalan yang kita tempuh yang sepi ini nggak singkat ya. 15 kilo ya, 15 kilo atau setengah jam itu kita menempuh jalanan sepi ini. Apalagi di malam hari jarang ada kendaraan. Disinilah kita menghadapi musibah. Di sini kita menghadapi musibah, masya Allah. Tiba-tiba rantai sepeda motor kita waktu itu membawa motor yang gigi ya, motor bebek. Tiba-tiba motor rantai putus ya. Putusnya nggak putus ini aja, nggak putus lepas nggak gitu, sampai ke gigi tareknya itu habis, masya Allah, habis. Jadi nggak bisa diapa-apain ya, nggak bisa diapa-apain lagi. Yang bisa hanya dorong aja ya, motor hidup tapi nggak jalan karena nggak, rantainya udah habis, udah rontok dan gigi tareknya udah habis. Itu pun heran kita waktu itu. Mungkin karena kita positif aja ya, mungkin karena jalannya kita tempuh itu jarak jauh ya. Pernah sih terpikir ya, terlintas di pikiran saya waktu itu, wah ini ada yang ganjal nih ya, kok bisa rantainya putus rontok kayak gini. Waduh, memang sempat terpikir itu. Kita jalan di tepi pegunungan, di sebelah kirinya jalan, sebelah kanan kan gunung nih, kaki gunung, sebelah kirinya jurang. Kita pikirkan yang aneh-aneh aja lagi. Aduh, masya Allah. Saya berusaha berpikir, saya yakin istri sudah feelingnya negatif juga, tapi saya berusaha untuk meyakinkan istri jangan sampai larut pikiran seperti itu, malah nanti lebih panik lagi nanti kita. Nah, kita coba juga, akhirnya kita dorong aja jalan. Kita lihat di sepanjang jalan nggak ada bengkel. Ini sudah jam 10 ya. Kita nggak tahu, udah jam 12 kita masih di situ. Udah jam 12-an loh. Biasanya kita nempuh setengah jam, kita udah
keluar dari zona jalan sepi ini udah jam 12 ya, mungkin karena dorong sepeda ya, kita masih di situ jam 12 loh. Waduh, masya Allah, kita udah pusing waktu itu. Iya, ini pikiran negatif sudah mulai tambah runyam. Aduh, nggak tahu waktu itu, nggak tahu lagi. Wah, kali ini yang terjadi yang aneh-aneh, yang terjadinya banyak yang terpikir. Kalau ada yang gangguan dari manusia, gangguan dari yang halusnya. Aduh, akhirnya apa? Saya pasrah waktu itu, karena apa? Hanya dua kemungkinan, ya. Saya pasrah. Saya mulai pesimis. Yang kemungkinan pertama, kita mungkin terjebak di dunia mistis, masya Allah, di dunia gaib. Karena nggak kelar-kelar. Benar, nggak kelar-kelar waktu itu, nggak keluar dari zona sepi itu. Nah, yang kedua, kita nanti bisa dijamret oleh orang lebih luas karena kita nggak ada bekal pertahanan. Akhirnya saya dan istri sudah menyadari, kita sudah nggak bisa memendam satu sama lain lagi. Istri udah mulai takut. Ini udah katanya, yang ini udah aneh nih, yang mungkin, aduh, oh masya Allah, itu sudah mulai merinding waktu itu. Ini udah mulai aneh nih, ada yang nggak beres katanya. Dan saya juga udah pikir kayak gitu, kita kayaknya udah diikutin katanya. Ya siapa sih yang nggak berpikir kayak gitu ya, jalan sepi di saat kita udah pasrah. Ini merinding nih cerita. Saat kita udah pasrah, saya nggak sadar ya, ada aja orang yang datang bawa sepeda motor waktu itu. Datang dia menghampiri kita berdua ya waktu itu. Datang dia menghampiri kita. Aduh, lalu orang itu bertanya, ada apa bang? Ya kita jawab aja ya, saya jawab, ini bang, motornya putus, rendahin ini rantai putus, udah nggak bisa dibenerin bang. Ini dilihat, wah ini nggak bisa lagi katanya. Tapi saya ya entahlah, antara mulai lega dengan antara masih panik. Apakah orang ini niatnya memang baik atau memang modus? Saya nggak tahu lagi. Saya nggak lihat mukanya, nggak berani natap mukanya. Akhirnya apa? Akhirnya ketika itu dia berniat ngederek kita nih, ngederek ya, artinya ngederek ya, kayak apa ya istilahnya, step ya. Nah, kita duduk di motor lalu didorongnya, nah kayak gitu dengan motornya. Jadi disuruhnya lah, nah ini nih yang bikin saya lebih panik lagi. Disuruhnya istri duduk di belakang motor dia ke bengkel nih, karena dia tahu di dekat sini ada bengkel, katanya dia warga sana. Saya nggak mikir apa-apa lagi ya, udah lega. Nah, didorongnya saya bawa motor saya dan dia ngedorong di belakang sambil boncengin istri saya. Saya nggak tahu lagi berpikirnya, mau lega nggak juga, mau panik ya gimana lagi. Bisa nanti kalau dia berubah pikiran, mudah aja dia lari membawa istri kan gitu. Akhirnya memang tiba di salah satu bengkel, cuman bengkelnya ini ya, bengkelnya nggak kayak bengkel gitu. Bengkelnya hanya kayak gubuk. Karena di sana nggak ada apa ya, nggak ada rantai yang dicari. Lalu dia suruh tunggu nih istri saya di sana ya, karena motornya kan yang hidup kan cuma motor dia. Disuruh istrinya dititip di sana. Saya dibawanya ke tempat temannya untuk mengambil rantai
karena katanya ada temennya yang jual rantai. Ya karena saya ikut aja gitu, ikut aja kayak dihipnotis. Nah, dibawanya nih saya ini beli rantai, ya, membeli rantai, terus jalan yang sangat asing, ya, nggak seperti kita jalan di atas jalan biasa, ya, nggak pikiran udah melayang. Akhirnya kita sampai di sana, ada rantai, saya nggak bawa uang, ya, uang waktu itu hanya ada di 60.000, jadi dia yang bayarin 200.000 sekian, 200.000 sekian. Akhirnya kita dapat rantai, kita balik ke bawah, ya, ke bengkel yang tadi, yang sebelumnya tadi nggak ada rantai, kita pasang di sana, dan udah terpasang, ya, rantainya udah terpasang. Lalu ya Masya Allah, saya nggak tahu lagi, ya, motornya hidup. Saya nggak tahu mau bilang apa lagi, berterima kasih. Yang tadinya saya suuzon, ya tentu wajar saya suuzon. Kita mau berpisah, saya mau omongin masalah uang ini, gimana cara ngembaliin uangnya, minta kontaknya, kan kayak gitu rencananya. Karena kita tuh buru-buru aja tadi ya di bengkel, nanti aja lah ngomongnya kayak gitu. Jadi kita diiringi jalan, nggak sampai setengah kilo ya, diiringi. Nah, pas saya mau noleh ke belakang, ya, mau bilang terima kasih atau mau berhenti, pokoknya mau ngitung ini masalah uang tadi dan ngucapin terima kasih atau minta kontak juga. Wah, Masya Allah, gak ada dia, padahal itu jaraknya dekat tuh. Gak ada motor tadi lagi, orang yang ngikutin tadi gak ada jejaknya, padahal itu gelap. Motornya kan, lampu motornya seharusnya kan tahu kalau kita dia membelok atau nggak ada dia. Aduh, antara takut merinding kita. Baru waktu itu kita merinding, dan barulah kita sadar, ngucap astagfirullahaladzim, ngucap kita, saya dan istri ngucap, mungkin kita udah beda jalur ini bang, mungkin kita udah beda, istilahnya beda dimensi atau beda alam ya. Kita ngucap, jadi kita saya ngucap dan terus jalan lurus. Makanya saya lurus, nggak selang waktu hanya 5 menit kita keluar, ya, kita udah mendapati jalan yang ramai. Alhamdulillah, kita udah mendapati jalan ramai. Antara paling senang enggak dan juga nggak sadar gitu, kayak orang linglung. Cuman kita berkendaraannya masih fokus. Alhamdulillah saya berkendaraan fokus. Akhirnya sudah dapat jalan yang rame, seolah udah berasa jalan normal kembali, menempuh jalan yang normal rame. Dan ini udah hampir juga dekat dengan dengan rumah, artinya sekitar 1 jam lagi kita udah sampai di rumah. Jadi saya nggak pikir panjang lagi, fokus harus sampai rumah. Jadi saya jalan terus, takutnya nanti ada kendala lagi atau gimana lagi, motornya rusak. Ini udah hampir jam 3-an, ya, udah hampir jam 3 tuh. Jadi saya pulang ke rumah akhirnya sekitar jam 2:30, ya, lebih kurang jam 3, kita jam 3 pagi ya kita sampai di rumah. Dan sampai di rumah malahan kita terkejut, ya Allah, sampai di rumah dilihat rantainya itu bukan rantai, ya. Ternyata rantainya itu entah di luar logika. Akar, ya Allah, akar kayu yang kayak rotan itu, yang bergelantungan biasa bergantung akar yang di rimba itu yang terlilit, ya Allah. Masya Allah. Barulah kita sadar. Barulah kita sadar ternyata kita memang dibantu
oleh yang gaib. Ya, saya ingat waktu itu. Barulah saya ingat, ya. Ini entah kebetulan atau memang ini adalah dampak dari apa yang saya lakukan di masa lalu. Sekitar 3 bulan ya sebelum kejadian ini, saya bertemu dengan seseorang yang biasa seperti orang pengemis juga ya. Umurnya juga ya, penampilannya biasa umum, karena saya alhamdulillah juga suka berbagi sesama. Jadi hari itu saya bertemu dengan bapak-bapak yang memang kondisinya sepertinya memang kondisinya belum mendapatkan rezekinya. Saya lihat ember atau cawan, kalau di sini cawan yang dipegangnya itu masih kosong. Jadi saya yakin dia belum makan hari ini. Nah, ketika dia ulurkan tangannya untuk meminta, waktu itu saya nggak punya uang ya. Jujur saya waktu itu nggak punya uang. Ada sih ya 5.000. Ada uang 5.000 karena apa? Karena kita kondisinya memang baru apa? Ada uang 5.000 di saku waktu itu. Cuman yang 5.000 ini penting ya. 5.000 ini buat ongkos angkot dan juga buat makan saya juga kalau ada yang hal-hal yang di luar dugaan. Jadi saya waktu itu memang ragu juga mau beri itu bukannya nggak mau beri, tapi nggak ada uang gitu. Karena melihat kondisinya, saya kasih aja 2.000 ya, karena uang 5.000-an pecahan 5.000, 1.000, 2.000 ya. Saya kasih 2.000 karena di sini bukan tempat umum ya. Ini hanya tempat biasa aja yang sunyi, yang biasanya, karena saya kerjanya di lapangan ya. Ini bukan biasa dilalui oleh masyarakat umum, hanya tempat jalan biasa aja, bertemu berpapasan di jalan biasa. Saya biasanya yakin di sini nggak ada pengemis di sini, tapi ya sudahlah. Nah itu pikiran saya. Ketika saya coba besoknya saya lihat lagi, nggak ada lagi orang itu di sana. Besok saya lihat beberapa kali, nggak ada lagi orang itu di sana gitu. Biasanya kalau saya bertemu pengemis yang biasanya biasa minta-minta, saya pasti bertemu sekali atau 2 kali orang. Nah orang ini baru ya, asing. Jadi hanya sekali itu saya ketemu. Ya mungkinlah itu sosok yang mungkin itu amal yang telah membantu saya. Mudah-mudahan cerita ini bisa diambil positifnya. Jadi intinya itu datang karena kita yang menciptakan. Keberuntungan datang karena kita yang membangun ya. Kita akan dibantu orang lain ya. Bantuannya akan datang secara tiba-tiba, bantuannya akan datang tanpa kita kira-kira. Itu karena kita sudah membantu orang. Itu dari semua yang kita petik, pasti hasil apa yang kita tanam. Barangkali itu cerita pada sesi ini. Terima kasih. Assalamualaikum.